Perkenalkan, nama saya Nora Agustin Damayanti dengan NIM 81114222098, nomor urut 97 dari Rombel 2. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Korupsi dapat melibatkan banyak kegiatan yang meliputi penyuapan, penjualan, pengaruh, dan penggelapan, dan mungkin juga melibatkan praktik yang legal di banyak negara. Baik pemirsa, pada liputan kali ini akan membahas kasus korupsi yang terjadi di Desa Kedung Jati. Jadi singkat kronologinya, pada tahun 2018, Kepala Desa Kedung Jati terlibat dalam kasus korupsi dana desa. Subur menggelapkan dana desa yang seharusnya digunakan untuk berbagai proyek pembangunan infrastruktur di desa, tetapi malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang digelapkan mencapai 741 juta dengan total anggaran yang diterima desa. Baik, untuk lebih rincinya, mari kita dengarkan rekan saya yang telah bersama dengan salah satu narasumber di Desa Kedung Jati. Baik, terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yang mengetahui terkait adanya kasus korupsi yang terjadi di Kedung Jati. Baik, terima kasih. Sebelumnya dengan siapa, Mbak? Saya sendiri, Agustin. Baik, sebelumnya terima kasih karena sudah berkenan untuk memberikan pernyataan dari adanya kasus korupsi yang terjadi di desa ini. Lalu, apakah Mbak mengetahui bahwa di desa ini sudah adanya terjadi kasus korupsi? Ya, saya tahu dan masyarakat yang tinggal di daerah sini juga sudah pada tahu terkait kasus korupsi tersebut. Lalu apakah Mbak tahu bagaimana kronologi terjadinya kasus korupsi ini? Kalau boleh tahu, boleh diceritakan kronologinya, Mbak? Jadi saya baru mengetahui adanya kasus korupsi ini karena di daerah saya tuh masyarakatnya sering mengobrolkan atau sering memperbincangkan kasus ini gitu. Jadi saya baru mengetahuinya, yang dimana ada penemuan baru terkait kasus ini, yang mana kasus ini tuh sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2018, yang mana dilakukan oleh kepala desa, yang mana dana desa tersebut seharusnya dilakukan untuk pembangunan infrastruktur di daerah desa saya, tetapi malah digunakan untuk hal-hal pribadi gitu. Itu saja mungkin yang saya tahu. Baik, lalu apakah Mbak tahu berapa dana yang digelapkan oleh kepala desa tersebut? Dengar-dengar sih 741 juta ya, kurang lebihnya segitu. Berarti sampai sekarang belum ada rencana atau akan ada diadakannya pembangunan infrastruktur untuk desa ini ya, Mbak? Iya, belum ada karena kan dana yang seharusnya dipakai untuk pembangunan infrastruktur tapi malah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh kepala desa sendiri. Baik, terima kasih telah memberikan pernyataannya. Untuk yang selanjutnya saya kembalikan kepada yang bertugas. Dari keterangan narasumber dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi dana desa di Desa Kedung Jati terjadi pada tahun 2018, yang mana Kepala Desa Kedung Jati, yaitu Subur, terlibat dalam korupsi dana desa. Subur menggelapkan dana desa yang seharusnya digunakan untuk berbagai proyek pembangunan infrastruktur di desa, dan dana yang digelapkan mencapai 741 juta rupiah dengan total anggaran yang diterima desa. Subur memasukkan laporan keuangan dan menggelembungkan anggaran proyek. Beberapa proyek yang seharusnya dilaksanakan hanya dikerjakan sebagian atau tidak sama sekali. Selain itu, Subur juga memasukkan dokumen pertanggungjawaban untuk menutupi tindakannya.
Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat yang curiga terhadap realisasi proyek pembangunan di desa yang tidak sesuai dengan anggaran yang dicairkan. Aparat penegak hukum kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan bukti-bukti korupsi. Subur akhirnya ditangkap oleh kepolisian pada awal tahun 2019. Setelah penangkapan, Subur disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Daerah Semarang. Selama persidangan, jaksa penuntut umum mempresentasikan bukti-bukti korupsi yang dilakukan oleh Subur, termasuk dokumen palsu dan kesaksian warga desa yang terlibat dalam proyek tersebut. Pada akhir tahun 2019, Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan hukuman kepada Subur dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 200 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Selain itu, Subur juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar 741 juta. Jika tidak mampu membayar uang pengganti, harta bendanya akan disita untuk menutupi kerugian negara. Jika masih tidak mencukupi, maka hukuman penjara akan ditambah selama 1 tahun. Jadi, itulah kasus korupsi yang saya bahas. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye. See you.